Bukan Siwet. Ternyata sosok pejabat ini pelapor utama Raffio Patra. Ditulis oleh Niha Alif. Kontroversi penangkapan Raffio Patra masih terus bergulir di media sosial. Tak main-main, nama staf Kedubes dan LSM Kontras ikut menjadi backing kasus Raffio. Banyak SJW yang kemudian menuduh laporan terjadi berawal dari unggahan artikel Siwet, padahal penulis Siwet Nafis sudah memberi bantahan terkait kronologis dan waktu unggahan artikel. Kini mulai terkuak sosok utama pelapor Raffio Patra. Bukan seorang Kapolres seperti yang diberitakan Detik. Nyatanya ia hanya meneruskan laporan yang dibuat salah seorang bupati. Kini tuduhan miring ke Siwet mulai terbantahkan dengan sendirinya. Siwet saat itu justru menjadi media utama yang membedah sosok Raffio Patra sebagai pemilik nomor yang mengirim pesan provokatif. Tapi laporan awalnya justru dibuat oleh pejabat di Tapanuli Utara. Seperti diberitakan Tribunnews.com, kasus penangkapan aktivis Raffio Patra oleh Polda Metro Jaya ternyata bermula dari pesan WhatsApp atau WA yang diterima Bupati Tapanuli Utara atau Taput, Nixon Nababan. Raffio Patra sempat diamankan di Menteng, Jakarta Pusat Rabu 22 April 2020 malam lalu. Ia dituduhkan melakukan penghasutan untuk melakukan kekerasan. Raffio sempat diperiksa selama 24 jam, kemudian dipulangkan pada Kamis 23 April 2020 malam. Selain Raffio Patra, staf kedutaan Belanda berinisial RS yang sempat ikut diamankan juga dipulangkan. Nixon Nababan mengakui penangkapan Raffio berawal dari pesan aplikasi WA yang diterimanya. Ada pesan WA masuk ke HP saya, lalu saya capture dan saya serahkan kepada Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Marasi Silaen untuk diatensi, ujar Nixon di Taruntung, Taput, Selasa 20 April. Adapun isi pesan WA yang didapat Nixon Nababan sesuai screenshot yang diterima Tribun, yakni krisis sudah saatnya membakar, ayo kumpul dan ramaikan 30 April 2020, aksi penjara nasional serentak, semua toko yang ada di dekat kita bebas bicara. Terkait pesan WA itu, Nixon mengaku tidak tahu menahu maksud dan sosok pengirimnya. Nixon sempat beranggapan pengirim pesan tersebut adalah warganya di Taput. Saya tidak tahu siapa dia, bahkan saya sempat berpikir kalau dia adalah warga Taput, ujar Nixon. Mengantisipasi terjadinya kemungkinan terburuk, Nixon berinisiatif memberitahukan pesan ini kepada Kapolres Taput. Iya, jadi saya kirim ke aparat kepolisian terkhusus Kapolres Taput untuk segera melakukan antisipatif, kata Nixon lagi. Diketahui setelah dilepaskan oleh polisi, aktivis Raffio Patra melaporkan kasus dugaan peretasan akun WhatsApp miliknya ke Polda Metro Jaya. Laporan Raffio terkait dugaan tindak pidana peretasan atau menerobos sistem elektronik sebagaimana pasal 3 Jo 46 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Raffio didampingi tim kuasa hukum melaporkan kasus dugaan peretasan WA miliknya ke Polda Metro Jaya pada Senin 27 April 2020 kemarin sekitar pukul 17.00 WIB. Laporan itu diterima dengan tanda-tanda bukti lapor bernomor TPL _2528 Romawi 4 YAN 2.5 2020 SPKT PMJ tertanggal 27 April 2020. Terkait laporan Raffio, Bupati Nixon tidak mau berpendapat banyak. Nixon menyerahkan masalah itu kepada pihak kepolisian. Cerita kemudian berubah menjadi adanya peretasan akun WhatsApp Raffio Patra yang dikemukakan di Rut Eksekutif SafeNet Damar Juniarto pada Kamis 23 April. Setelah itu cerita mencengangkan datang saat Raffio tertangkap bersama WNA asal Belanda yang kemudian diketahui bekerja sebagai staf diplomat Kedubes Belanda. Meski sudah ada bantahan dari pihak Kedubes, tapi mereka tak bisa menjelaskan secara jelas terkait hubungan antara Raffio dan stafnya. Bahkan akun anonim yang mencoba menguak kedekatan keduanya berkali-kali tumbang.
Kembali lagi soal awal penangkapan Raffio, ternyata bukan berasal dari artikel Siwet. Kini kita tahu kualitas para SJW dan LSM semacam kontras. Mereka awalnya teriak-teriak menuduh Siwet sebagai dalang penangkapan Raffio hingga mengaitkan dengan lomba 2017 silam. Kini akhirnya mereka harus menjilat ludah sendiri. Ternyata pelapor Raffio adalah Bupati Tapanuli Utara, bukan kepolisian seperti yang selama ini diberitakan media mainstream. Hal ini juga membantah isu miring terkait kritik Raffio ke staf sus Jokowi, Pilih Mambrasar, yang kemudian dikaitkan dengan penangkapan. Lagian apa kewenangan seorang staf sus hingga bisa menggerakkan aparat? Kalau Luhut saja untuk menabok Said Didu harus membuat laporan dulu, padahal levelnya sudah Menko. Dalam beberapa artikel saya ke belakang, saya juga kerap mengkritik staf sus presiden. Bahkan saya mengatakan Billy layak dipecat. Artinya bukan hanya SJW yang sok-sokan dizolimi dengan dalih mengkritik. Kalau mereka tidak berbuat kesalahan tak mungkin dia tangkap. Bodohnya Raffio, dia melakukan provokasi saat berdekatan dengan staf diplomat asing yang kemudian memunculkan teori konspirasi intel asing. Terkait isu dihack dan sebagainya, kepolisian sebentar lagi menurunkan tim forensik. Semoga setelah ini para SJW yang anti pemerintah tapi berlindung di ketiak asing segera menemui balasannya. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Nia Ali, dilansir